Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Jahit Soreang ini. Dan untuk video kali ini saya mau berbagi sedikit informasi seputar menjahit celana jeans untuk para pemula di konveksi rumahan. Nah, ini merupakan bahan-bahan atau celana yang akan kita jahit nanti. Ini masuknya ke setelan. Jadi ada celana dan juga ada bajunya. Nah, untuk ini bahan tangan. Kemudian yang ini bahan-bahan untuk celananya. Bagi teman-teman yang baru belajar menjahit, bisa melihat video ini sampai selesai. Oh iya, ini bahan celana jeans untuk bagian belakang. Dan kenapa ini saya digunting dulu ini? Karena nantinya biar pas jahit ataupun mengobrasnya enak gitu. Bisa saja sih ini tidak digunting seperti ini, asalkan teman-teman memiliki mesin obrasan yang lumayan bagus dan juga tajam untuk memotong ini yang bagian sisinya dari bahan kain jeans ini. Sementara karena mesin obrasnya yang ada saya pakai gitu ya, ininya tidak terlalu tajam gitu ya, dan agak kecil gitu mesin obrasannya. Jadi saya berpikir kalau sampai ini bagian sisi dari kain celana jeans ini tidak saya potong, tentunya nanti akan sedikit merepotkan pas mau diobrasnya. Terkadang kalau keadaan mesin obrasnya itu ya kurang bagus gitulah, nanti ini malah akan berpengaruh di saat kita mengoperasikannya. Bisa kena jarumnya sering potong gitu ya, ataupun sering terlilit gitu. Ini ya bagian sisi kain dari celana jeans ini. Nah, untuk itulah kenapa gitu ya, alasan saya ini memotong dulu bagian sisi dari kain celana jeans ini. Ini untuk tukang potong juga sepertinya tidak melakukan ini memotong bagian
sisi dari kain celana jeans ini. Karena saya pikir pasti tukang potong juga akan mengalami kesulitan saat memotong di bagian sisi dari kain celana jeans ini. Nah, makanya ini tukang potongnya tidak memotong bagian sisinya. Nah, untuk itulah ini saya potong dulu bagian pinggirnya ini ya, bagian belakang, bagian celana belakang, dan di bagian sampingnya. Ini nanti ini akan menjadi bagian samping atau bagian di pinggirnya gitu. Ini saya potong semuanya. Tapi alhamdulillah ini cuma sebagian gitu ya, ini yang ada sisi yang harus dibuang dari kain jeans ini. Dan tentunya kalau kita sebagai penjahit melakukan menggunting ini atau memotong bagian sisi dari kain jeans ini, tentu ini sangat memakan waktu gitu ya, dan akan lebih lama lagi gitu prosesnya, karena ya lumayan juga ini kalau mengerjakan kayak gini gitu ya, gunting semua bagian sisi dari kain celana jeans ini. Saya melakukan ini sih daripada gitu ya nantinya pas di saat saya mengobras nantinya itu mengakibatkan gitu ya, mengakibatkan patah jarum obras lah, atau kadang terlilit lah, atau malah ke pisau dari mesin obrasnya itu lumayan agak merepotkan gitu ya. Makanya ini saya menggunting dulu ini bagian-bagian sisi dari kain jeans ini. Dimanapun berada, tentu saja ketika kita mengolah gitu ya, baik itu celana atau baju berbahan kain jeans ini, tentu akan sama itu di bagian pinggirnya itu seperti ini gitu. Karena pasti ini pabriknya gitu ya, pabrik pembuat kain jeansnya ini tentu satu pabrik, dan satu pabrik itu biasanya sama gitu pengerjaannya kayak gini. Yang membedakannya itu biasanya dari sisi tebalnya gitu, karena kain jeans ini memiliki perbedaan dari jenis tebalnya. Yang saya ketahui itu ya, tebal dari kain jeans ini ada yang 8 in, 10 in, 12 in, 14 in, bahkan ada yang 6 inch. Tapi jarang pakai. Biasanya yang kebanyakan pakai itu yang 8, 10, 12 sama 14 inch. Nah, ini saya harus menggunting dulu semua bagian sisi dari bahan celana jeans yang akan saya jahit ini.
Lebih baik ya saya cari aman aja lah, tuh biarin lama sedikit juga, yang penting nantinya aman pas pengerjaan saat di bagian obras pinggir dari celana jeans ini. Terus tentunya akan sangat berbeda gitu ya bagi teman-teman yang lainnya yang mungkin sama seperti saya gitu ya. Di saat menjahit celana jeans ini, tentu mereka tidak melakukan ini dan langsung gitu ya diguntingnya atau dipotongnya menggunakan mesin obras. Dan biasanya yang melakukan ini emang mesin obrasnya mesin yang bagus gitu ya, yang agak besar gitu mesinnya, jadi pisaunya juga pasti lebih tajam. Biasanya mereka sih suka langsung gitu ya dipotongnya, jadi tidak melakukan menggunting seperti yang saya lakukan ini. Saya juga sebenarnya kepinginnya kayak begitu gitu ya, pingin secara langsung gitu dipotongnya sama mesin obras. Namun karena mesin obras yang saya miliki ini agak ya di bawah standar gitulah, makanya saya cari aman aja deh. Nah ini saya gunting aja terus nih sampai selesai. Nanti kalau dihitung-hitung ya lumayan gitu ya, lebih dari hampir sekitar 100 lembaran ini ya. Ini baru setengahnya gitu. Kebayang kalau dua-duanya gitu, ini kan yang sebelahnya gitu. Tapi apalah, yang penting nanti pas pengerjaan di saat mengobras di bagian pinggirnya nanti lebih lancar, lebih aman, dan tentunya lebih mudah gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang baru belajar menjahit celana jeans, khususnya untuk para pemula, sama sih, saya juga masih pemula. Saya belum lama gitu ya dalam dunia jahit menjahit. Saya biasanya lebih cari aman gitu. Nah, bagi teman-teman juga bisa sih melakukan kayak gini gitu ya. Apalagi yang mesin obrasannya gitu ya agak di bawah standar gitu, bisa melakukan seperti ini. Jadi pinggir-pinggirnya ini, bagian sisi dari kain celana jeans ini dipotong-potong terlebih dahulu supaya nanti pas pengerjaan saat di bagian obras, mesin obras nanti lebih lancar dan lebih mudah tentunya, karena tidak harus memotong bagian sisi ini di saat sedang mengobras nanti. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah harus melakukan seperti yang saya lakukan ini? Jadi ini bagian pinggirnya saya gunting terlebih dahulu seperti ini atau tidak? Tapi saya rasa setiap orang tentunya memiliki cara yang berbeda-beda gitu ya.
Sementara yang saya lakukan ya caranya seperti ini. Bagi teman-teman sih bisa mengikutinya ataupun tidak, terserah dengan caranya sendiri-sendiri. Nah cuma ya gitu, kalau kita potong terlebih dahulu nih kayak gini, tentunya lumayan sih agak lama juga nih untuk menggunting atau memotong ini bagian sisi dari celana jeans. Ini akan memakan waktu yang lumayan juga gitu ya. Ya bisa sampai sekitar 20 menit ke atas lah. Itu pun secara santai kayak gini gitu ya. Tidak cepat gitu. Jadi ini sekitar 20 menit itu seperti kayak gini gitu, santai. Dan ini juga tentunya waktu yang lama itu kan tergantung dari berapa jumlah pieces yang akan kita kerjakan. Kalau lebih banyak tentunya pasti akan lebih lama lagi. Nih lumayan sih, saya ini dari tadi ini udah berapa menit dari tadi nih. Ada sekitar baru 15 menitan nih. Ini masih banyak yang harus saya gunting ini di bagian pinggirnya ini. Coba deh komen di bawah buat teman-teman yang sama mungkin seperti saya gitu di saat menjahit celana jeans ini, apakah ketika menemukan seperti ini gitu ya, ada bagian pinggirnya ini itu digunting terlebih dahulu atau langsung saja dipotong memakai kain obrasannya? Silahkan ya, saya tunggu nih komentarnya. Kalau saya sendiri ya seperti yang teman-teman lihat ya, saya melakukan mengguntingnya terlebih dahulu untuk bagian celana yang ada bagian sisi-sisinya ini atau bagian pinggir-pinggirnya. Emang sih kalau mau cepet seperti yang sudah saya bilang tadi, ya langsung diobras gitu ya, menggunakan mesin obras secara langsung. Namun seperti yang sudah saya katakan tadi juga, karena mesin obras yang saya miliki masih di bawah standar gitu ya, masih agak takut gitu nanti pas kalau dipotong secara langsung nanti akan mengakibatkan sering terlilit ini yang bagian sisi dari kain jean ini, terkadang suka terlilit pas di bagian jarumnya gitu kan. Mending gitu ya kalau yang patahnya itu ya jarum yang kecil gitu. Gimana kalau patahnya jarum yang besar-besarnya itu, waduh bisa berabe. Nah makanya ini saya melakukan ini daripada nantinya ribet gitu ya, atau mengakibatkan lebih dari tidak nanti yang terkira gitu ya, yang tidak diinginkan. Tentunya saya berpikirnya cari aman aja deh. Nih pinggirnya saya gunting
dulu biar nanti pas di saat mengobras bagian pinggirnya ini tuh aman gitu ya. Jadi tidak akan takut kalau sampai jarum obrasannya patah. Ini tinggal sedikit lagi. Saya masih terus melakukan ini, memotong bagian pinggir dari bahan celana jeans yang akan saya jahit. Dan ini tentunya bahan bagian belakang celana, bagian belakangnya. Nah, ini tinggal sedikit lagi, tinggal beberapa piece lagi nih akan selesai. Dan setelah itu nanti kita akan menjahitnya. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui gitu ya di dunia jahit menjahit, khususnya di konveksian gitu ya, konveksi rumahan tentunya, seperti inilah gitu ya suasananya, dimana setiap orang yang menjahit itu memiliki cara tersendiri sesuai dengan kalau misalkan enaknya kayak gini, enaknya kayak gitu ya, tentunya memiliki cara-cara tersendiri dan biasanya jarang sama sih cara-caranya itu, pasti ada saja perbedaannya. Nah, ini yang terakhir nih, tinggal berapa piece lagi nih, sebentar lagi nih akan selesai. Nah, ini yang terakhir, satu lembar lagi. Alhamdulillah, ini selesai sudah menggunting bagian pinggirnya. Sekarang kita jahit. Untuk menjahitnya saya melakukannya seperti ini. Dijahit pas di bagian yang lengkungan ini. Oh iya, tentunya ini juga sangat berbeda caranya gitu ya. Kalau memakai mesin obras yang ada rantainya, tentu ini akan langsung diobras menggunakan mesin obras yang ada rantainya, atau biasanya itu obrasannya ada yang jarum 2 gitu ya. Nah, karena mesin obras yang saya miliki ini jarumnya 1 gitu ya, jadi saya melakukannya cara seperti ini. Jadi dijahit terlebih dahulu, jadi tidak langsung memakai mesin obras. Nah, tentunya ini juga kan cara yang berbeda juga gitu ya dari para penjahit, dari yang satu ke yang satunya tentunya akan memiliki cara yang berbeda. Tapi kalau lebih enak tentunya ya memakai obras yang jarum 2 gitu ya, karena pas begitu kita diobras memakai jarum 2 itu akan langsung gitu ya, tidak seperti ini, harus dijahit terlebih dahulu. Setelah beres dijahit
lalu mengobrasnya. Nah, kalau memakai mesin obras yang jarum 2 yang ada rantainya itu, tentu akan sekaligus jadi, dan itu kan menghemat waktu. Tapi kalau dibanding misalkan untuk pemakaian benang gitu ya, tentu akan lebih boros yang memakai benang jarum 2. Nah, saya pikir tentunya setiap orang kan memiliki cara-cara tersendiri, cara-cara berbeda. Jadi nikmati saja cara yang kita kerjakan sendiri. Saya sendiri memakai cara seperti ini. Jadi ini dijahit terlebih dahulu, ini di bagian lengkungannya ini. Dan tentunya kalau sudah selesai nanti tinggal di obras. Dan ini masih baru sedikit, sementara yang harus saya kerjakan ini lumayan banyak gitu ya. Jadi ya tentunya ini akan memakan waktu yang lumayan juga. Nah, kurang lebih seperti inilah teman-teman, saya menjahit celana jeans untuk bagian belakangnya. Jadi dikarenakan untuk celana bagian belakang ini tidak memakai variasi apapun gitu ya, kayak pocket misalnya enggak. Jadi ini polos gitu ya untuk bagian belakangnya. Jadi ya tinggal menjahit saja seperti ini. Dan ini juga kalau caranya dijahit terlebih dahulu, lalu nanti diobras. Kalau melakukan cara yang berbeda, tentunya ini tinggal langsung aja gitu ya di obras yang ada jarum 2, atau biasanya itu jarum 2 ini biasanya memakai rantai gitu ya. Di sini sebutannya sih rantai, kalau di teman-teman apa sih sebutannya ya? Coba tolong komentar apa ya? Waduh, ini habis benangnya. Bentar ya, diganti dulu ini. Nih sudah ada, tinggal dimasukin. Kemudian tinggal disambung saja dari yang tadi putusnya. Nah, tinggal dijahit lagi. Ini kalau bagi teman-teman yang baru belajar menjahit, cocok nih seperti ini aja dulu gitu. Jahit-jahitnya yang ringan-ringan gitu seperti ini. Cuma menjahit seperti ini tentunya tidak akan susah itu. Tidak perlu kursus gitu ya. Ini tinggal praktek aja gitu nih, kayak gini. Nih jahitnya pasti bisa deh. Karena terus terang saja saya sendiri tidak pernah gitu ya melakukan
kursus karena bukan apa-apa ya, karena dari segi biayanya tidak mumpuni gitu ya. Akhirnya saya ini biasanya langsung aja gitu belajar otodidak gitu ya. Yang penting mau gitu ya, mau belajar, lama-lama juga nanti akan bisa sendiri dengan cara ya belajar terus gitu ya. Dulu pas pertama kali belajar menjahit, saya kayak gini gitu ya, bantuin dulu yang gampang-gampang kayak gini. Biasanya saya dulu ikut kakak gitu ya, kakak yang udah bisa jahit, sementara waktu itu saya masih sekolah. Dan waktu itu sambil sekolah, kalau pulang sekolah saya biasa bantuin kakak jahitnya kayak gini, yang ringan-ringan gitu, yang tidak sulit. Biasanya nanti kalau udah bisa terus ditingkatin lagi gitu ke yang agak sedikit sulit, terus aja gitu setahap demi setahap belajar menjahit. Lama-lama pas udah agak bisa gitu ya, biasanya dikasih misalkan nih ya, menjahit celana gitu, celana jeans kayak gini, nah dikasih satu dikerjain sampai selesai. Kalau hasilnya nanti terlihat bagus, tentunya akan ditambah lagi itu kerjaannya. Nah, lama-lama gitu ya, akhirnya jadi bisa menjahit sendiri gitu. Kalau bisa menjahit sendiri ya biasanya kan di tempat-tempat konveksi rumahan itu pasti kalau yang membutuhkan tukang jahit itu pasti yang udah bisa gitu ya. Nah, saya waktu itu gitu pas maaf ini jadi curhat kayaknya nih. Saya waktu belajar itu pas waktu sekolah, belajar jahit yang ringan-ringan kayak gini, terus lama-lama bisa sendiri ya, sampai sekarang. Yang harus kita miliki tentunya ketika disodorkan gitu ya sebuah celana atau model gitu ya, model celana apapun, model baju apapun, kita itu harus bisa menjahitnya gitu. Nah, biasanya kayak gitu kalau di konveksi rumahan, jadi harus bisa menjahit celana ataupun baju ataupun setelan gitu ya. Kayak ini yang sedang saya kerjakan ini setelan gitu ya. Setelan tentunya kan ada celana dan baju yang namanya setelan itu. Dan setelan juga kan macam-macam gitu ya, kan ada maksudnya macam-macam kainnya gitu ya, dari bahan-bahan kainnya. Nah, saya sendiri ini dari bahan kain jeans. Dan ini setelan jeans ini untuk celananya selama ini belum belum ganti-ganti model gitu ya, cuma kayak gini aja gitu. Jadi enak bagi para pemula nih kalau menjahit kayak gini yang gak ada apa-apanya. Jadi nantinya lumayan gitu, jadi bisa lebih menghasilkan lebih banyak lagi gitu karena menjahitnya tidak ganti-ganti model.
kecuali yang untuk bagian bajunya ini, bagian atasannya biasanya yang ganti-ganti modelnya. Nah, sementara ini saya menjahit di bagian celana jeans. Dan ini setelan ini tentunya untuk para wanita gitu ya. Karena kalau laki-laki jarang yang pakai setelan gitu ya. Ini setelan jeans, jahitnya ini untuk wanita. Nah, ini masih banyak nih, belum saya jahit karena ya lumayan lah, lebih hampir mendekati 100 pieces gitu ya yang saya kerjakan ini. Jadi untuk menjahit celana bagian yang belakang ini lumayan juga gitu, memakan waktu. Yang memakan waktunya ini kan tergantung dari berapa jumlah yang akan kita jahit. Tentunya kalau agak lebih banyak pasti akan lebih memakan waktu. Jadi ini masih banyak nih celana jeans bagian belakang yang harus saya jahit seperti ini. Kalau teman-teman sendiri gimana? Ada yang sama seperti ini menjahitnya? Seperti yang saya lakukan? Coba komen di bawah ya. Siapa nih yang sama kayak saya gini menjahit celana jeans di konveksi rumahan. Ini alhamdulillah ya, kerjaan masih banyak gitu ya. Nih masih banyak nih teman-teman untuk dijahit bagian celana belakang, celana jeans. Nih tinggal terus saja dijahit seperti ini. Tentunya jika ini benangnya bentar ya, habis lagi benangnya, diisi dulu nih. Kemudian ini tinggal disambung dari yang putus tadi. Oh iya, jangan lupa tadi yang kosongnya tinggal diisi lagi. Nih tinggal jahit lagi. Oh ya, ini celana jeans memakai pinggang karet. Jadi nanti bagian pinggangnya itu memakai karet. Dan tentunya sebelum itu kita harus menjahit terlebih dahulu jahit celana jeans ini. Dijahit jika menggunakan cara seperti yang saya lakukan seperti ini. Jadi cara yang saya lakukan ini, saya menjahitnya terlebih dahulu, jahit di bagian lengkungannya ini. Tentunya ini kan
celana bagian belakangnya. Nah, nanti jika sudah selesai semuanya dijahit seperti ini, nanti tinggal di obras atau menggunakan mesin obras. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman pasti bisa menjahit seperti ini? Saya pikir kayaknya pasti bisa deh semuanya, termasuk seorang pemula. Karena apa? Karena ya ini menjahitnya gampang banget gitu. Tinggal dijahit saja ini bagian lengkungannya ini, dan tentunya dong ini tidak akan sulit menjahit seperti ini. Nih masih banyak teman-teman celana bagian belakang ini yang harus saya jahit. Jadi tetap stay tune di sini ya untuk menonton video ini sampai selesai. Nih masih banyak, tinggal dijahit saja seperti ini. Udah banget pokoknya nih. Kalau yang baru belajar tinggal langsung saja ini menjahit seperti ini, tidak akan susah kok. Masih banyak, tenang dulu ya, masih banyak yang harus saya jahit nih. Dan jahitnya tentu saja jahit celana jeans bagian belakang. Nanti kalau sudah selesai baru akan beralih ke celana bagian depannya. Dan ini tentunya masih celana bagian belakang. Kemudian celananya ini tidak memakai variasi apa-apa, jadi hanya polos saja. Tentunya jika polos gitu ya, tidak memakai variasi kayak pocket gitu ya, jadinya tinggal jahit saja seperti ini gitu. Tinggal jahit pas bagian yang lengkungannya ini, dijahit sampai semuanya, dan tentunya dijahit sampai selesai. Nah, selesai dah nih menjahit bagian belakangnya. Nih, ini hasil tadi ya yang sudah dijahit tadi. Ini saya mau di gunting-gunting gitu ya, dijadikan satu-satu dan sedikit diberesin gitu, beresin seperti ini. Jika nanti sudah selesai tinggal di obras, memakai mesin obras. Nah, ini hasil dari tadi menjahit celana jeans bagian belakang, dan tentunya ini menjahitnya di bagian lengkungannya dulu. Nanti kalau
sudah disatuin dengan badan depan, tentu akan menjahit di bagian pinggirnya. Nah, ini saya gunting satu persatu dan saya beresin seperti ini biar nantinya lebih mudah untuk diobras di mesin obrasa. Kurang lebih seperti inilah gitu ya teman-teman, kegiatan yang saya lakukan ketika menjahit di sebuah konveksi rumahan. Dan tentunya saya tidak sendiri, banyak teman-teman lainnya yang menjahit juga seperti saya. Cuma yang membedakannya saya dijahitnya memakai cara saya sendiri, sementara orang lain tentunya beda lagi. Ini saya beresin terus sampai habis, sampai selesai. Dan ini terakhir. Nah, setelah ini mari kita obras. Nah, ini merupakan mesin obrasan yang saya pakai, yang ada gitu ya, yang ada di sini. Dan nih tinggal diobras pas bagian lengkungannya, diobras pas yang tadi seperti yang dijahit kayak gitu. Nah, ini tinggal diobras pinggirnya ini. Buat teman-teman pemula juga pasti akan sangat mudah sekali bagi yang mau belajar mengobras. Jadi ini bisa mengobras yang mudah-mudah saja seperti ini. Jadi kayak menjahit tadi di bagian lengkungannya, tinggal diikuti saja. Nah, seperti ini mengobrasnya sangat mudah sekali, tidak membutuhkan skill gitu ya, skill yang tinggi, karena ini sangat mudah sekali. Walaupun jika dilakukan untuk penjahit atau yang mau belajar mengobras terlebih dahulu gitu ya, yang pemula, ini sangat mudah sekali dilakukan. Nih ke bawahin dulu ya. Nah, ini terus saja diobras seperti ini. Gimana nih teman-teman yang sama menjahit seperti saya nih? Ada nggak ya yang sama, yang caranya gitu, yang seperti yang saya lakukan seperti ini? Kalau ada, coba deh komentar di kolom komentar di bawah ya. Tapi saya rasa sepertinya kebanyakan pasti deh yang memakai mesin obrasan yang jarum 2 ya, yang itu yang ada apa sih namanya, rantai-rantai gitu ya. Nah, ini saya beresin dulu ya, potong satu-satu, dan ini ke bawahin biar enak gitu ya, biar tidak menumpuk di atas. Jadi ini saya obrasnya sedikit saya seperti ini. Ini cocok nih buat para pemula yang mau belajar mengobras atau belajar menjahit.
Ini sangat cocok nih belajar kayak gini. Langsung sekali praktek juga kayaknya langsung bisa. Nih, diobras saja seperti ini, di obras di bagian lengkungannya ini, tinggal mengikuti saja dari bentuk celana jeans yang sudah dipotong-potong ini. Nih seperti ini ngobrasnya. Jadi cara saya ini nih caranya kayak gini teman-teman. Jadi tadi kan dijahit terlebih dahulu, udah gitu udah selesai, baru ini diobras kayak gini. Kebetulan ini obrasannya yang jarumnya jarum 1, jadi udah ada itu apa namanya, rantai gitu ya. Kalau di sini sih nyebutnya rantai, atau kalau teman-teman nyebutnya apa ya. Nah, jadi seperti inilah cara yang saya gunakan. Kebetulan ini celana jeans yang saya jahit ini modelnya sangat sederhana gitu ya. Jadi tidak banyak variasi yang harus dijahitnya. Paling cuma nanti badan depannya yang memakai pocket atau memakai kantong. Ini yang kalau yang belakangnya ini tidak memakai apa-apa. Nah ini obras terus, ini diobras sampai selesai, nanti diobras semuanya kayak gini. Cocok bagi teman-teman yang mau belajar nih, mau belajar obras saja seperti ini. Kalau sama gitu ya potongannya seperti ini. Tapi kalau yang namanya celana itu tidak akan jauh sih, caranya seperti ini. Kecuali kalau yang itu yang memakai apa namanya, yang kayak dililit kayak gitu deh, itu baru beda, mesinnya nggak kayak gini, mesin lilit. Di sini nyebutnya gitu mesin lilit. Nah ini saya kebawahin dulu biar nggak numpuk di atas. Nah terus ini diobras lagi semuanya sampai selesai nanti. Kebetulan aja ini kerjaannya agak banyak gitu ya. Tentunya ini akan memakan waktu juga, walaupun cuma ngobras kayak gini gitu. Kalau kerjanya banyak ya tentu akan memakan waktu yang banyak juga, walaupun hanya sekedar kayak gini. Nih masih banyak di bawah yang harus saya obras. Tentunya ini mengobras celana jeans wanita. Nah, ini saya gunting-gunting dulu satu-satu nih. Nih gunting lagi. Nah saya kebawahin dulu biar tidak numpuk di atas. Nah ini saya obras lagi.
Nih gampang banget nih caranya, kayak gini gitu ya, bikin celana jeans. Tapi ini baru bagian belakangnya saja, dan tentunya ini tidak banyak variasi yang harus dijahit. Ini belakangnya polos, tidak memakai apa-apa, cuma tinggal nanti memakai ban pinggang karet. Nah ini tinggal diobras saja, terus diobras di bagian lengkungannya. Ini masih banyak nih yang harus diobras. Nih masih banyak, kita obras seperti ini. Nih ke bawahin dulu biar tidak numpuk. Dia nih kita lanjut mengobras bagian lengkungan ini. Mengobras celana jeans bagian belakang tanpa memakai variasi pocket atau saku atau kantong. Biasanya kan kalau laki-laki, celana buat laki-laki itu biasanya di belakangnya itu, di badan belakangnya ini dijahit variasi sakunya, dan biasanya variasi sakunya ini atau kantong atau pocket itu variasinya berbeda-beda. Nah kebetulan ini yang saya kerjakan ini celana jeans wanita memakai ban pinggang karet dan bagian belakangnya tidak memakai apa-apa, polos saja. Jadi sangat mudah nih, tinggal diobras begini. Nih potong satu-satu, digunting-gunting seperti ini. Kemudian saya taruh di bawah biar tidak menumpuk di atas. Kita lanjut terus mengobras celana jeans bagian belakang, celana jeans wanita memakai ban pinggang karet. Dan ini prosesnya masih jauh proses menjadi celananya. Akhirnya ini yang terakhir buat diobras. Selesai nih mengobrasnya. Nah kurang lebih seperti inilah teman-teman mengobras celana jeans bagian belakang. Nah inilah hasil dari menjahit dan mengobras celana jeans wanita memakai ban pinggang karet. Jadinya seperti ini ya. Ini saya beresin dulu biar rapi gitu, biar enak, biar enggak numpuk-numpuk kayak gini. Jadi ini saya beresin dulu. Nih saya beresin semuanya sesudah dijahit, kemudian diobras juga. Ini sudah beres. Jadi ini dijahitnya dan diobras hanya seperti ini. Sangat mudah sekali untuk para pemula seperti saya. Saya masih pemula,
dalam dunia jahit menjahit, khususnya di konveksi rumahan. Nah, ini saya beresin dulu semuanya biar rapi gitu kelihatannya, biar enak nanti menjahitnya. Kalau orang-orang sih biasanya jarang ya beresin kayak gini gitu, numpuk-numpuk aja biarin langsung. Kalau saya sih gak biasa gitu ya kalau kayak numpuk kayak gini. Biasanya saya diberesin dulu gitu satu-satu. Nah, diberesin kayak gini ya biar enak dan lebih mudah aja sih. Nih, kita beresin terlebih dahulu nih semuanya. Jadi untuk pengerjaannya seperti ini ya teman-teman, mudah banget pokoknya, mudah banget, walaupun nanti dilakukan oleh seorang penjahit pemula sama seperti saya, penjahit pemula, masih pemula. Ini masih banyak yang harus saya beresin. Nih, beresin saja seperti ini biar tidak berantakan. Beresin terus sampai selesai nanti. Gimana nih buat teman-teman yang kepingin belajar menjahit untuk konveksi rumahan tentunya, gimana nih, mau nggak belajar? Lumayan loh kalau bisa jahit itu, ya bisa cari uang sendiri gitu, maksudnya bisa cari duit sendiri gitu. Nah, saya beresin dulu ya. Nih, saya beresin semuanya biar terlihat rapi gitu. Masih banyak. Oh ya, buat teman-teman makasih ya selama ini sudah menonton ini video ini dari awal tadi sampai saat ini dan sampai nanti selesai. Jangan lupa buat teman-teman tolong dibantu ya untuk kemajuan channel saya ini. Mohon minta ininya ya, subscribe, like, komen, dan share juga ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa bunyikan itu, ditekan ya tombol loncengnya biar nanti tidak ketinggalan setiap saya upload video baru, teman-teman bisa langsung menontonnya. Jadi buat teman-teman mohon dukung channel saya ini biar lebih maju gitu. Nah, tinggal sedikit lagi nih beresin, dan ini tinggal 2 lagi beresin, dan ini terakhir. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.